Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Pada hari ini saya silaturahim kepada tokoh masyarakat Sumatera Selatan yang menyatakan mendukung eh, calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang menariknya, beliau adalah juga putra daerah Musi Banyuasin. Jadi alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan Kanda menurut bahasa kita Kuyung ya. Kuyung Hendra Wijaya SH. Betul kan ya? Benar. Benar. Baik. eh Kalau panggil Kuyung lebih terlalu kedaerahan ya. Mungkin Kanda ya. Kalau Kanda ini lebih lebih organisatoris happy. Ya. Namanya lebih jauh Kanda baik. Karena eh boleh disampaikan apa aktivitas sehari-hari dan sehingga akhirnya menjatuhkan untuk membantu pemenangan Anies ini. Apa yang melatari atau background Kandaka atau seperti apa? Baik, terima kasih untuk Dinda Museni, Ya. salah satu pengurus daripada PKS. ketua PKS wilayah Musi Banyuasin. Betul. Alhamdulillah kita didatangi tokoh juga, Masya Allah. tokoh muda yang lagi katakanlah lagi naik daun lah ya bahasanya. Mudah-mudahan naik kursi juga, mudah-mudahan Insya Allah naik kursi 2024. juga untuk 2024. Amin. Mencalonkan untuk wilayah provinsi ya. Provinsi ya, dapil Mubah. Siap insya Allah kita di samping memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan juga memenangkan Partai Keadilan Sosial, Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Partai Keadilan Sejahtera, wabil khusus untuk Dindo kita untuk mencalonkan provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih luar biasa. Amin. Untuk selanjutnya Dindo, Iya. Kando ini background ya atau aktivitas sehari-hari yaitu di samping sebagai wira swasta juga sebagai advokat ya. Iya. Alhamdulillah bagi Kanda kurang lebih berapa tahun kan menjalani aktivitas sebagai advokat? Kurang lebih alhamdulillah sudah sekitar hampir 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun menjalankan profesi advokat. Agar supaya ilmu itu ada manfaatnya. Betul. Membantu masyarakat yang terzolimi lah. Betul. Kita berjuang tujuannya membantu masyarakat agar mempunyai keadilan seperti itu gitu. Backgroundnya hukum berarti kan ya? Sarjana hukum. Iya. UGM juga ya? Alhamdulillah memang background sarjana hukum. Tapi saya bukan alumni dari UGM, tapi alumni daripada Universitas Jayabaya Jakarta. Ya, karena saya memang alumni tahun 99 2000. Wah, lagi panas-panasnya reformasi berarti di Jakarta. Iya. Ketahuan berarti ini. Berarti ikut serta juga di jalanan kan? Kalau itu alhamdulillah kebetulan saya pada saat tahun 98 itu salah satu ketua komisariat HMI Islam. Itu saya kebetulan ketua komisariat Fakultas Hukum. Waduh, Komsat ya, Fakultas Hukum luar biasa. Jadi perwakilan untuk Jayabaya, kalau dibilang yang lagi tren sekarang angkatan 98 itu mungkin saya juga termasuk dalam reformasi, turun ke jalan pada saat itu untuk menurunkan salah satu tuntutannya menurunkan Soeharto. Luar biasa. Berarti rapat-rapat merancang ini juga ikut karena pimpinan komisariat kan ya? Oh ya. Jadi kalau kita cerita flashback ke belakang itu ya kenapa kejadian Trisakti bermula dari mana, termasuk kita yang katakanlah turun ke jalan merancang itu, tidak terjadi ya sebetulnya tidak kita harapkan, tapi
itu terjadi. Berarti kalau kita kaitkan dengan aktivitas Kanda selama ini di HMI, kemudian juga terlibat dalam reformasi, sangat wajar dong kalau Kanda nampaknya punya alasan tersendiri kenapa akhirnya melihat apakah sosok Anies Baswedan ini memang layak diperjuangkan kira-kira seperti itu sehingga Kanda akhirnya ikut ya Ya, mendukung beliau. iya. Jadi setelah reformasi itu kita punya keinginan itu kan menjalankan reformasi. Namun kebelakangan ini saya pribadi melihat kok jalannya reformasi seperti ini. Iya. Tidak. Ya, yang jelas tambah ke sini gimana suara keadilan masyarakat. Iya. Ya, mohon Aspek maaf. hukum kan ya. Aspek hukum. Ekonomi apalagi. Ya, ekonomi apalagi. Ya ada pepatah yang bilang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah sehingga itulah yang mendorong saya untuk kembali, mungkin boleh dibilang turun ke jalan lagi. Turun ke jalan lagi. Seperti Konsepnya turun ke jalan tapi tidak berbentuk demo lagi, ya. tapi merancang untuk kemenangan Ya, sosok Anies Baswedan sebagai capres yang mengusung perubahan gitu kan ya. betul. Karena Luar biasa. saya lihat sosok pribadi Pak Anies ini satu motonya itu ialah berkeadilan. Iya, Ya, itu yang saya tunggu, keadilan. keadilan. Hukum itu jangan tajam ke bawah, kumpul tajam ke atas, tajam ke bawah, kumpul ke atas. Betul. Itu filosofi kami di hukum seperti itu. Jadi hukum itu harus sama, tidak memilah dan memilih. Seperti itu. Kalau Bang Anies Rashid Baswedan kan capres yang diusung oleh Nasdem yang resmi, Ya. PKS masih nego, mudah-mudahan juga klik nantinya juga Demokrat ya. Amin. Dan kabar terbaru adalah PKB juga merapat, termasuk Gerindra bakal merapat ya walaupun belum. Amin. Nah, kira-kira apa prestasi yang terbaik menurut Anda, Bang Anies Rashid Baswedan di Jakarta ini sehingga memang kelihatannya beberapa kunjungan beliau ke daerah sambut antusias dan bahkan dianggap melakukan pelanggaran kampanye kata oleh KPU padahal belum ada kampanye belum ada. Nah ini apa menurut Anda prestasi yang bisa dilihat di Jakarta ini oleh Bang Anies ini? Iya, kalau untuk prestasi Bang Anies itu kan udah nggak bisa dibilang, yang jelas dia itu menepati daripada janji-janjinya kampanye. Terus terang pribadi kemarin juga saya 2019 pun 2000 pemilihan pilgub itu saya 2017 juga ya? 2017 itu turun ke Jakarta. Turun ke Jakarta, saya mendatangi walaupun saya sudah domisili di Kota Palembang, saya tetap turun ke Jakarta, sosialisasi kepada teman-teman saya karena saya besar memang di Jakarta, Dino. Iya. Berarti banyak keluarga-keluarga kita di Jakarta tersambung ya? Iya, ke keluarga, ke teman-teman ya, khususnya teman-teman sekolah. Nah, akhirnya karena punya keinginan yang sama yaitu perubahan, hukum yang berkeadilan seperti itu, Dino. Kembali lagi kepada prestasi itu jelas terlihat ya. Yang kadang seperti Jakarta International Stadium Jakarta International Stadium. Kedua pada saat COVID itu COVID itu dia tidak memandang bulu, bukan hanya pedagang kaki lima yang disuruh tutup, tetapi perusahaan-perusahaan besar itu juga disuruh tutup. Dan yang paling fenomenal, yang saya paling kagumi itu reklamasi akhirnya dicabut. Iya, nah itu jelas karena apa? Berpihak kepada masyarakat itu kampung akuarium itu masyarakat kecil, mungkin dianggap kumuh, tapi di tangan Pak Anies itu kembali dibangun setelah digusur. Iya. Ya. Dan reklamasi itu adalah pemilik pemodal besar, memang menyalahi aturan, ya sesuai dengan janjinya itu ditutup. Luar biasa. Ini sudah kelihatan, guys. Jiwa aktivisnya sudah kelihatan, idealismenya kelihatan, jiwa perjuangannya kelihatan. Jarak Palembang Jakarta jauh, tapi karena batinnya melihat sosok Anies ini wajib diperjuangkan, akhirnya beliau tergugah. Bahkan mungkin mulai dari 2017 luar biasa. Nah ini kan,
Kalau kita lihat memang saya juga punya pemilih di Jakarta. Memang betul yang kan sampaikan. Jadi anak SD, sampai SMA itu baju gratis, ada makan suplai tanah apa tamahan, ada juga remunerasi tambahan bagi pegawai dan guru. Jadi memang termasuk terakhir juga mengumrohkan para karyawan tenaga tim Orange Ya. seperti itu luar biasa, guru-guru ngaji. Dan terakhir karena kita lihat di KI Jakarta adalah provinsi kaya di Indonesia. Ya. Surplus sampai 470 triliun, masya Allah. Saya lihat tadi di media. Nah ini memang wajib kita perjuangkan. Iya. Karena sendiri sudah pernah ketemu langsung dengan Bang Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillah saya pernah berjumpa dengan beliau. Iya. Terutama kali yang custom itu ialah kita diundang oleh Pak Anies Baswedan dalam acara pernikahan yaitu anaknya kemarin ya. Itu acaranya di Ancol. Saya bersama teman saya itu hadir dalam pernikahan itu dan alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa. Terutama kepada rekan saya yang mohon maaf rekan saya yang orang ya bukan kita apa ya orang mungkin dianggap orang kecil ya. Orang terbelakang tapi luar biasa Sambutannya luar biasa, sangat hangat. Waktu acara pernikahan berarti sekitar ya 2 bulan yang lalu ya. Masa sebelum beliau turun dari gubernur. Sebelum ya? Sebelum. Berarti sekitar dia turun 17 Oktober. Berarti sekitar ya bulan September mungkin ya, September Oktober ya. Jadi beliau sudah pernah berjumpa langsung dengan Bung Rashid Anies Baswedan. Ini karena tadi karena bukan hanya mendukung secara pribadi, tapi mencoba untuk mengorganisir dukungan terus masyarakat Sumsel kepada Bung Anies Rashid Baswedan ini. Boleh dijelaskan karena apa filosofi dan maksud dari nama relawan Rewang Anies? Wah keren ya. Apa itu relawan Rewang Anies? Ya. Jadi setelah kita bertemu dengan beliau menginspirasi bahwasanya kembali mungkin dulu jiwa mudanya kembali lagi untuk turun ke jalan. Ya kita harus di lapangan itu ada ada wadah organisasi yang kita namakan Rewang itu kita ambil dari bahasa Palembang. Rewang itu artinya teman atau bahasa dusunnya kanti ya. Kanti. Karena kita mengambil ini kita dari Palembang ya. Jadi Rewang itu relawan pemenangan Anies untuk 2024. Ya. Masya Allah. Jadi Rewang sahabat-sahabat yang mungkin di luar dari Sumsel, ini bahasa khas dari orang Palembang Sumsel. Rewang artinya kawan, ditemani atau sahabat. Nah, itu bisa diterima dengan sahabat Anies Rashid Baswedan. Kurang lebih 1 tahun lagi kan masa ya mulai dari pendaftaran nanti sekitar bulan 2023 mungkin sekitar bulan Maret April sudah mulai penyiapan berkas capres kan. Apa program kerja yang telah terlaksana, kemudian apa persiapan program kerja ke depannya kan? Jadi setelah kita bentuk relawan Rewang Anies ini untuk 2024 itu kurang lebih sekitar bulan 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu kita deklarasikan ya untuk perkumpulan ini relawan ini itu kita sudah membagi tim untuk kerja sudah kita mulai. Untuk tahap awal ini kita sosialisasi ya sekecil apapun kita sosialisasi kepada masyarakat yang kita temui untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi di sini program kerja beliau ini akan terus menerus menggalang kan ya? Iya. Menggalang untuk mendapatkan dukungan terhadap Bung Anies Rashid Baswedan ini. Iya.
apakah juga mungkin termasuk akan mendorong partai-partai politik yang belum mendukung agar bisa mendukung Anies? Atau seperti apa partai-partai politik? Nah, kalau terhadap partai politik, insya Allah ini kan informasi yang kita dapatkan, kemungkinan kedepannya ini diijabah yang oleh Yang Maha Amin, amin. Kuasa, yaitu ialah PKS, PKS ya, mudah-mudahan ya. Demokrat, Demokrat. insya Allah mungkin PKB dan Gerindra kita tetap harapkan. Untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih maju, Iya. Indonesia perubahan, Iya. ya kan? Yang berkeadilan. Iya. Itu inti daripada Pak Anies ialah berkeadilan. Berkeadilan. Ya. Karena apa ya, khususnya seperti saya punya moto ya, ini bangsa kita ini kalau menurut saya ini kurang rasa syukur terhadap tanah air bangsa kita ini, ya. Karena saya pribadi melihat ini apa sih, mana slogan yang namanya dulu ada nyanyian ya, apa tongkat kayu jadi tanaman, ya. Artinya apa sih Indonesia ini yang ditanam tidak tumbuh, Tidak tumbuh. ya. Pastinya, Bahkan sekarang iya. ini kurma pun sudah tumbuh di Indonesia ya. Kurma pun sudah tumbuh, ya kan. Nah, yang lucunya kita tidak bersyukur, ya, tidak bersyukur artinya apa? Kok malah kita impor ya, di saat petani kita sedang panen, di saat itulah pemerintah membuat kebijakan untuk impor. Iya. Ya kan? Yang lucunya itu saya baca di berita di salah satu media, itu 80% juga. 80% Masih impor semua. Bawang putih ya, contoh Bawang bawang putih itu 80% itu impor dari negara China. Waduh. Ya kan? Kalau dari sejarah bangsa kita, Iya. ya, dari sejarah bangsa kita itu kan kenapa sih Belanda Jepang itu menjajah bangsa kita? Karena kekayaan alam. Kekayaan alam. Ya. Sekarang terbalik seperti itu. Menurut saya itulah, apalagi zaman sekarang itu kalau kita kuat pangan, ya, pertama ya. Ialah pangan, kedua senjata untuk memperkuat bangsa kita. Iya. Kalaupun kita kuat senjata nggak ada pangan juga lemah. Itu aja. Ada senjata, perut lapar. Perut lapar juga nggak juga bisa perang di Nggak bisa nembak kan, justru malah tertembak teman sendiri. Betul. Kalau itu saya teringatkan kan, Bung Anies Rashid Baswedan ketika menjadi gubernur, beliau buat kerjasama dengan kabupaten di sekitar Jakarta. Iya, betul. Beli beras di daerah Jawa Barat. Iya. Ada juga dari Bekasi. Intinya beliau bekerja sama melalui badan hukum pusat, provinsi, daerah, kemudian membeli kebutuhan warga DKI Jakarta dengan membeli hasil pangan dari kabupaten di sekitar. Nah, itu berarti komitmen beliau kan ya? Betul. Untuk bagaimana meracik biar tidak impor. Makanya kemarin ya, kenapa Pak Anies ini khusus di DKI aja kan gitu. Kita juga saya khususnya orang Palembang itu mengharapkan dia kalau bisa nasional seperti itu, sehingga semua bisa merasakan yang kita harapkan seperti itu, ya. Jangan lagi ada yang namanya terlalu timpang antara petani kita dengan petani dari luar. Itu kalau nggak salah beras itu kan mereka belajar seperti Malaysia, Thailand itu kan belajar bercocok tanam dengan kita. Sekarang terbalik, gitu. Mana pemuda-pemuda kita? Sekarang dibuat pemuda-pemuda kita itu malas untuk bertani. Mestinya harus ada gerakan agar para milenialis mau bercocok tanam, bertani. Sehingga sekarang remaja-remaja kita merantau ke kota, ya kan? Mencari harapan hidup baru, ya kan? Nah, gitu. Jadi padahal di desa itu sangat berpotensial, apalagi seperti Muba kita ya, khususnya ini itu kan karet dan sawit. Lihat sekarang, seharusnya Indonesia ini jadi rajanya karet dan rajanya sawit. Tapi ternyata apa? Iya kan? Bahkan ya mohon maaf, minyak sayur aja kita sempat langka kan? Mahal. Padahal sawit terbesar di dunia. Betul. Kan kalau kita lihat ya, saya mengamati dan dari berbagai aspek, saya pribadi dan mudah-mudahan nanti ada
secepatnya PKS memutuskan bahwa capres Amin. PKS adalah Anies dan juga sekaligus merekomendasikan wakilnya siapa. Amin. Kita lihat secara pendidikan beliau sudah mumpuni, beliau adalah doktor. Secara nasab beliau juga adalah cucu dari seorang pejuang. Ya, pejuang, proklamator juga termasuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan, kemudian secara apa namanya nasab ya, Iya. kalau bahasa ini. Kalau bahasa Undus itu bibit, bebet, bobot juga dokter, bibit juga bagus. Iya. Bebek bobotnya juga dokter dan juga track record. Track record juga bagus. Nah, melihat track record yang terbaru ini kan, beliau dalam jangka waktu 5 tahun dengan anggaran berapa triliun bisa membuat JIS yang fenomenal. Terbayangkah menurut Anda ini mungkinkah bila Pak Anies jadi presiden, kemudian beliau memberanikan diri membuat penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia ini, mungkinkah kira-kira kan benar? Kalau udah bicara RI 1 udah sangat mungkin. Sangat mungkin karena Jakarta sudah bisa beliau. Sangat mungkin. Itu untuk level di DKI Jakarta sebagai ibu kota, dia sanggup membuat JIS itu setara FIFA ya. FIFA internasional. Ya. Dengan anggaran DKI Jakarta 100 triliun ya. Dengan anggaran untuk JIS itu kurang lebih antara 10 triliun sampai 20 triliun. Dan jadi, itu masih bisa beliau. Betul. Itu untuk gubernurnya aja ya. Apalagi untuk Piala Dunia kalau dia menjadi RI 1. Keren. Nah, itu harapan seperti itu. Dan dia pecinta bola loh. Iya betul. Iya. Makanya beliau cinta bola apa? Klub apa kalau beliau? Kalau klub agak kurang ini ya. Cuman rata-rata kalau kita lihat kan dia nobar ya. Nobar itu kan kelihatan apa namanya dia pecinta bola ya. Saya juga termotivasi ketika melihat Piala Dunia tadi kan ya 2022 tadi di Qatar menyajikan bola kaki Piala Dunia, tapi efek positif terhadap umat Islam ini luar biasa. Ya. Saya juga bermimpi mudah-mudahan Bang Anies Rashid Baswedan jadi presiden. Amin. Termasuk merealisasikan kebanggaan ya olahraga yang paling digemari juga di Indonesia. Ya maka itu kalau kembali ke bola juga. Sekarang kita berapa 270 juta ya. Dipilih satu-satu ya kan, masa iya untuk menjadi pemain bola berapa 11 orang ya kan, itu nggak mampu karena itu tadi apa namanya keadilan tata kelolanya keadilan itu ya tidak adil. Mungkin ada orang-orang pelosok yang jago-jago ya, cuman mereka kalah di seleksi. Ya entah kalahnya memang alami atau dikalahkan. Itu tata kelola tadi. Tata kelolanya seperti itu. Nah, sehingga kita tidak bisa apa namanya di internasional itu tidak bisa turun mewakili Asia. Nah itu. Jadi kenapa ya sekarang ini pemain-pemain kita itu kan banyak ada di luar yang hebat-hebat. Betul. Ya. Mereka keluar untuk apa namanya? merumput klub besar. Kenapa? Dia tidak mau mungkin pulang ke Indonesia karena tidak ada penghargaan. Ya, tidak ada penghargaan sehingga mereka akhirnya merumput di luar. Fasilitas segala macam nggak disiapkan. Belum lagi ya itu tadi mau main kok susah gitu. Itulah fungsinya pemerintah, kebijakan yang memihak kepada rakyat. Seperti itu juga. Berarti harapan Kando Hendra ini terhadap Anies nampaknya mirip dengan harapan saya juga. Saya bermimpi kalau Bung Rashid Anies Baswedan kalau menonton video ini nanti tim orang terdekatnya, harapannya adalah ketika beliau terpilih presiden, usulkan Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bola kaki. Amin. Baik Kanok, ini sudah tanpa terasa sudah hampir 30 menit kita diskusi, masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi mudah-mudahan nanti ini yang bukan yang terakhir. Apalagi beliau ini juga termasuk seorang pengusaha di bidang kuliner. Mudah-mudahan nanti saya banyak bertanya juga tentang ekonomi kreatif, juga termasuk konsultasi hukum. Beliau juga adalah berlatar belakang bidang hukum ya, juga beracara
Mudah-mudahan nanti eh, Kanda atau Kuyung kalau bahasa Banyuasin bersedia lagi untuk diajak diskusi kan? Insya Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan Rewang Anies Sumatera Selatan ini bisa berkontribusi untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan. Betul ya? Ada pesan-pesan sebelum ditutup? Pesannya untuk memilih pemimpin, lihat tadi amal bahasa dusun kita bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot. Ya, kalau mau mencari tahu tentang keberhasilan Pak Anies, udah nggak sulit sekarang. Lihat di Google muncul ya, semua. Muncul semua. Nah, itu dilihat, ditonton bagaimana pola pikirnya, bagaimana keinginannya ya agar bangsa ini lebih maju. Ya, kedepannya perubahan kemajuan Indonesia ada di tangan saudara-saudara. Betul. Mantap. Target berapa persen kemenangan Anies di Sumsel kan? Insya Allah kalau target di Sumsel kita targetkan Insya Allah 80%. 80%. Ya. Iya. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan memang beliau Bung Anies Rashid Baswedan juga sangat-sangat dekat dengan para habaib, para ulama, dan juga beliau sangat profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan harapan besar poros perubahan ini menjadi pemenang pada pemilu 2024 mendatang. Dan satu lagi Bang, ada istilahnya cocktail effect. Partai pendukung beliau akan mengalami kenaikan. Nah, mudah-mudahan partai-partai yang mendukung Bung Anies Rashid Baswedan ya akan mendapatkan efek positif sehingga menjadi juga masuk dalam partai atas menjadi pemenang pemilu. Terima kasih, saya Musheni SPDI, Ketua PKS Musi Banyuasin, sekaligus juga pemilik akun Musheni on the way ini. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu muwaffiq ila min aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.